Kalau memang Polri itu jelas-jelas itu memang ya tidak kuat, ya memang nggak kuat karena kami itu data-datanya sangat kuat. Ya sudah, lakukan sebaik-baiknya apa gitu loh. Jangan malu untuk mungkin dulu terlanjur bilang itu naik ke penyidikan tapi nggak kuat, ya udah batalin aja penyidikannya gitu ya. Ya gitu, karena itu kalau tidak benar-benar bisa baik ya, itu akan mengancam kedudukan Pak Presiden sendiri. Dan isu RRT dikriminalisasi ini kan mendominasi 12 bulan itu kan. Kita ini sudah bulan ke-7 nih, masuk bulan ke-7 di mana kasus yang kita hadapi sama sekali bukan kasus pidana, tapi pemaksaan kasus pidana. Orang yang melaporkan saja bingung siapa yang dilaporkan, ya kan? Dan dia hanya melaporkan peristiwa, artinya itu sebetulnya ya tidak ada kekuatan hukum apapun untuk melakukan pidana terhadap kami, tapi semua ya katakanlah kasus ini menjadi dominansi dari pemberitaan gitu ya. Nah itu yang menjadi sebuah prioritas bagi kami, karena setelah kami melakukan perjalanan tentang kriminalisasi ini selama masuk ke bulan ke-7 ini, kemudian kita juga lihat maju mundurnya Polda Metro Jaya, kemudian Bareskrim juga melakukan banyak hal-hal yang kita nggak sebut sebagai blunder ya. Termasuk pada waktu presentasi Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 itu kan bukan blunder sebetulnya, tapi kami anggap Bareskrim memberikan clue kepada kami ya, bahwa Joko Widodo itu ternyata bukan mahasiswa prodi sarjana, tapi justru malah Bareskrim yang membuka kotak Pandora itu dengan menyebutkan di dalam dokumennya adalah Jokowi itu entry masuk ke UGM adalah sarjana muda, dan kemudian diamplifikasi sekian bulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus 2025 oleh Rektor Ova Emilia sendiri yang menyatakan bahwa Joko Widodo itu memang entry-nya mulai dari sarjana muda. Nah ini kan sebetulnya hal-hal yang membuat Bareskrim ya pada saat gelar perkara khusus tanggal 11 Juli 9 Juli 2025 itu diam 1000 bahasa tuh para petinggi Polri-nya ya. Jadi ini kan menarik ya, karena bulan demi bulan berlalu, semakin banyak evidence, semakin banyak bukti, semakin banyak orang-orang juga membantu kami dalam memberikan data yang memang semakin memperkuat dari hasil penelitian kami yang sudah kami bukukan dalam buku Jokowi White Paper, bahwa ijazah Joko Widodo itu memang palsu ya. Nah kemudian ini menjelang tanggal 20 Oktober 2025 ini ya Mas Roy ya, Bang Erha ya, kita juga akan dikasih hadiah lagi nih oleh KPU nih. KPU Pusat, KPU di Jakarta maupun KPU Solo untuk tahun 2010 ya. Nah itu dokumen atau spesimen dari salinan fotokopi ijazah Joko Widodo yang dipakai untuk maju ke wali kota, maju ke gubernur, dan maju ke presiden untuk periode yang kedua. Itu memang semakin memberikan validasi kepada hasil penelitian kami ya. Jadi inilah yang mendasari kami pada malam hari ini. Kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak segan-segan ya, untuk tidak segan-segan melakukan poin yang ketiga dari 3 tuntutan kami, yaitu nomor 1 adili Jokowi, 2 makzulkan Gibran, dan yang ketiga adalah copot Kapolri ya. Jadi ini tuntutan kami. Mungkin Mas Roy bisa meneruskan. Ya. Terima kasih Mas Refli dan juga Dr. Tifa. Jadi jelas betul ya. Jadi kami selama lebih kurang 6-7 bulan terakhir ini itu kan sebenarnya kami itu sudah dianiaya ya gitu. Dianiaya karena apa? Karena dalam status dilaporkan ya semenjak tanggal 30 April 2025
Kami itu dilaporkan, meskipun tadi dikatakan laporannya nggak jelas, laporannya pengecut ya, tidak berani nyebut nama, tapi judulnya laporan itu pencemaran nama baik. Lah pencemaran nama baik kok nggak nyebut nama itu berarti yang dilaporkan apanya ya gitu. Katanya peristiwa, harusnya pasalnya cari dong pencemaran peristiwa baik ya atau pencemaran apa, kan nggak ada pasalnya. Itu yang kemudian seolah-olah sudah kami itu bukan seolah-olah, memang benar-benar dikriminalisasi ya dalam berbagai kesempatan waktu itu ya, di awal-awal itu di bulan Juni, kemudian Juli, Agustus, itu terus-menerus kalau para termol itu di TV, terutama orang yang justru sekarang ini harusnya menjadi DPO ya gitu, Daftar Pajangan, yaitu Sylvester Matutina, berulang kali dia di media massal mengatakan pasti tersangka, masuk penjara, masih gitu, dan semua termol bicara sama. Terakhir bahkan ada termol genderuwo satu itu ya, Wewe Gombel itu yang malah memaki-maki di TV ya, itu luar biasa kayak jurus-jurusnya ya. Jadi itu kan sebenarnya pendidikan yang tidak bagus ya bagi rakyat dan bagi negara ini gitu loh. Kalau memang Polri itu ya jelas-jelas itu memang ya tidak kuat, ya memang nggak kuat karena kami itu data-datanya sangat kuat. Ya sudah, lakukan sebaik-baiknya gitu loh. Jangan malu untuk mungkin dulu terlanjur bilang itu naik ke penyidikan tapi nggak kuat, ya udah batalin aja penyidikannya gitu ya. Atau tentukan kalau berani ya gitu. Tuh ya, jadi itulah semuanya sebenarnya tunduk pada Pak TB1 atau Tribrata 1 atau Kapolri. Dan jelas di sini semua di mana-mana tuh tuntutannya jelas ya. Tuntutan ketika Agustus itu sebenarnya juga jelas pencopotan. Cuman karena kemudian kita nggak tahu ada tumpangan isu tiba-tiba belok jadi 17/8, tiba-tiba DPR yang malah dituntut. Itu kan harusnya kan nggak benar itu ya. Jadi sekali lagi mengulangi apa yang sudah kami tuntutkan sejak lama ya. Jadi adili Jokowi dan juga makjulkan Gibran, juga copot Kapolri. Jadi Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang kita hormati dan kita jaga bersama ya. Selain orang nomor 2 yang paling berbahaya itu ya, yang berbahaya adalah juga pemimpin daripada Korps Bayangkara kita ya gitu, karena itu kalau tidak benar-benar bisa baik ya, itu akan mengancam kedudukan Pak Presiden sendiri. Dan sekaligus juga sedikit saya mulai ya Mas Refli, dalam rangka setahun evaluasi ini, kunci orang paling penting untuk Bapak itu sebenarnya adalah para spokesperson, para juru bicara Pak Presiden ya gitu. Karena apa? Sekarang ini kan kita lihat nggak ada juru bicara yang benar-benar bisa definitif gitu loh. Dulu sempat dibentuk yang namanya KKK ya gitu, komunikasi kepresidenan. Tapi kan kacau balau tuh pimpinan Hasan Nasbi itu ya, yang akhirnya itu kemudian dicopot ya. Tapi sayangnya dicopot malah jadi komisaris ya. Itu kan nggak konsisten juga gitu lah orang itu gitu. Iya, kerjanya lebih kecil, gajinya lebih gede gitu. Dan dulu kan juga ada loh orang-orang, dan orang-orang yang masuk di dalam itu sebenarnya orang-orang hebat loh. Dulu ya kan ada Ujang Komarudin, ada Philip Formonte, ada juga si dulu adik kelas saya itu dari lulusan HI ya, dulu pernah di Telkomsel, pernah juga di kepresidenan ya gitu. Kemudian masuk ke situ orang-orangnya jadi nggak semua gitu, bahkan menjadi juru bicaranya Fufafa, malah kan percuma gitu kan. Itu satu yang perlu dievaluasi ya. Kalau orang-orang itu sudah nggak ada lagi di situ ya saya kira oke. Nah KSP-nya Kepala Staf Kepresiden kan juru bicara dulu masuk KSP, sekarang malah naik gitu loh. Dulu sebenarnya Pak AM Putranto menurut saya tuh bagus, cuman mungkin Pak AM Putranto terlalu concern pada bidang ketentaraan dulu ya, jadi nggak terbiasa ke publik, jadi ya tidak bisa kemudian memegang sebagai posisi KSP. Bahayanya wakil KSP yang malah pernah menerima gerombolan Cebokor Nusantara itu yang sekarang malah naik jadi KSP, dan dia semenjak diangkat sampai sekarang kan kerjanya nggak ada itu, iya kan? Iya itu yang suka dulu bikin survei, bukan itu si Kodari ya. Ini beda-beda tipis dengan orang yang dulu pernah jadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Nah, yang untungnya sudah Bapak copot. Ini saya apresiasi ya, karena si Judi Ari ini yang dalam kasus Budi online ya, Judi Ari ini kesalahannya nggak cuma satu, banyak kesalahannya Pak Prabowo ya. Dulu dia pernah bentuk, ingat nggak yang namanya pusat
apa data masyarakat ya, itu artinya dia tadinya mau membentuk yang akan ada di Cikarang. Ya, jadi itu pusat untuk semua data di Indonesia, tapi akhirnya malah bocor karena penunjukan langsung, yang akhirnya itu bocor milik Telkom Sigma yang ada di di Surabaya. Ya, itu kerugiannya sangat besar sekali. Semua data masyarakat keluar, semua data-data pribadi keluar, percuma ada undang-undang perlindungan data pribadi karena ini dibocorkan gara-gara oleh si Judiari tadi itu, ya. Tapi ya sayang banget ya, saya harus bilang apa adanya, meskipun itu sahabat saya ya, Menkom Digi yang sekarang ya, Mutia Hafid juga tampaknya performnya nggak bagus-bagus amat ya gitu. Karena kenyataannya judi online juga masih banyak banget. Padahal sepele sebenarnya. Tinggal dia mengusulkan kepada presiden mengubah peraturan pemerintah yang memindahkan server yang tadinya di dalam negeri boleh di luar negeri itu balik lagi ke dalam negeri. Dengan di dalam negeri otomatis ya data-data itu bisa terkontrol ya. Jadi yang tadi dilakukan oleh Judiari itu namanya Pusat Data Nasional (PDN). Dulu PDN itu kemudian bocor, datanya tembus kemana-mana dan kerugian. Belum judi online-nya ya. Yang judi online itu malah sempat diikuti atau di-follow oleh akun wakil presiden. Nah ini kan konyol banget kan. Iya, 3 akun. Nah, itu yang konyol banget. Jadi ini yang menurut saya beberapa evaluasi yang ada kaitannya dengan saya, Mas. Gitu. Kalau kemudian yang dulu pernah saya duduki, ya so far sebenarnya oke-oke aja ya di Kemenpora ya gitu. Selain Mas Dito juga pernah namanya disebut-sebut dalam kasus itu ada uang yang dikembalikan. Dalam kasus BTS ya, BTS itu juga kemana-mana itu ya, kena menteri yang sekarang juga sebenarnya gitu ya. Dan ada, tapi yang last but not least adalah seorang menteri yang harusnya dia bergerak cepat karena ada hutan di Rinjani yang kebakaran, tapi malah dia datang ke Dies Natalis Abal-abal dan malah nyinggung soal ijazah palsu wamennya ya, Menteri Kehutanan tuh. Ya dia harusnya ngurusin tuh hutan di Rinjani kebakaran dan hutan yang dibabat habis untuk IKN itu. Ya, itu. Jadi moga-moga Pak Prabowo cepat sekali ya kemudian melakukan reformasi juga ya gitu terhadap para menteri-menteri yang tidak capable ya, termasuk nama-nama tadi yang sudah saya sebut, dan yang terutama wakilnya ya, wakilnya itu berbahaya ya, itu Mas Refli.